korban dan pelaku utama ada hubungan pertemanan. Dia kan di tempat neneknya. Dia di tempat neneknya. Dari rumah saya di belakang. Dia bilang tempat neneknya. Pas di tempat neneknya, dia tanya sama neneknya, Cinta mau jajan nak? Katanya mau beli sebelah. Tidak, katanya kan. Saya mau duit aja nek 7.000 buat beli paket, katanya kan. Dikasih sama neneknya. Pas dikasih duit 7.000 dia beli paket kan. Dia beli paket, diisi paketnya. Sempat dia main musik dimasukin ke speaker. Habis itu dia makan bakwan di depan kan. Habis dia makan bakwan tuh dia buka colokan HP, dia bilang sama neneknya, Nek, aku mau ke belakang lagi, katanya. Neneknya tuh perkiraannya dia ke belakang. Tahu dia tidak ada ke belakang loh. Jadi udah pagi saya tahu kan. Suruh adiknya bangunin dia, suruh adiknya ke depan. Tahu bilang sama neneknya tidak ada, si Cinta di sini doma, katanya kan. Dari situlah tidak lama sebelum itu nelpon lah kawannya sama saya kan, teman dia nanya, Ma, Cinta kayak mana Ma, katanya kan. Dia Cinta nggak ada pulang do, nggak ada dia di sini do, kata saya. Ada nggak sama kamu, namanya Udi, ada nggak sama Udi? Nggak ada Ma, saya udah 2 hari nggak komunikasi sama dia, katanya. Saya lagi di tempat kerja, katanya. Tapi saya tengok tadi ada berita di Sengketa Datar kalau ada pembunuhan, katanya kan. Saya tengok tangannya yang ada gambar-gambar kayak tato itu, katanya kan. Tatonya itu kayak di sebelah mana, kata si Udi itu kan. Saya jawab sebelah kiri kan. Setelah ditengok, iyalah tatonya di sebelah kiri yang ada gambarnya itu kan. Kalau Cinta nggak ada cerita, cuma adiknya pernah bilang dia diancam gitu kan, diancam sama seseorang gitu. Terus orang itu bikin status di entah di WA entah di apa nggak tahu juga kan, di screenshot sama Cinta dikirim ke HP saya kan. Kalau nggak salah, awas kau dan bunuh kau, jangan main-main kau sama Den, ya kan. Kalau tidak ada bunuh kau alien namudan dari Padoripal tutut. Itu tuh udah 15 hari belakang lagi. Tahu saya sebanyak itu nggak tahu saya loh. Itu nggak kurang jelas juga. Masalahnya itu udah dihapus di HP kan. Di HP itu sekarang di polsek kan. Ya habis penjelasan dibawa pulang ke rumah kan. Kita tangkan dia kan, kita selamatkan dia. Saya mau dapat orang itu secepatnya dihukum seadil-adilnya, seberat-beratnya. Saya nggak ikhlas anak saya dihukum. Selama ini anak saya nggak pernah nyusahkan orang. Saya banting tulang untuk anak saya, kaki ke atas, kepala ke bawah. Saya nggak pernah buat bisa sakit-sakitin anak saya nggak pernah. Saya nggak terima anak saya diginikan. Nggak terima. Dari ujung rambut sampai di kaki saya nggak terima. Saya dapat doa. Saya minta juga bantu doa supaya anak saya cepat kasusnya dituntaskan kan, sama pihak berwajib itu, biar cepat tuntas, biar cepat dapat pelakunya itu. Saya nggak rela saya dunia akhirat anak saya digitukan. Memang sih kalau kita ini mau pulang semua kan, tapi caranya itu nggak enak. Dari hasil penyelidikan kita bahwa para tersangka menerangkan untuk kronologis kejadian itu berawal pada pukul 8 malam hari Selasa itu, antara tersangka dengan inisial B dan N itu memulai percakapan untuk menjemput korban. Kemudian setelah itu pada pukul 9 malamnya tersangka atas nama atau inisial B ini membawa korban ke lapangan Cindomato yang ada di Tanah Datar. Kemudian di sana mereka bertemu bertiga, dan di sana juga tersangka atau pelaku N ini merampas HP korban, kemudian membawanya ke arah TKP pembunuhan yang ada di sebuah sekolah taman kanak-kanak yang ada di Kecamatan Sadimpaul. Untuk motif dari hasil pemeriksaan sampai dengan saat ini itu adanya rasa sakit hati dari tersangka dengan inisial N ini. Dia sakit hati karena beberapa waktu sebelumnya dia pernah dihubungi oleh korban dan di sana korban mencaci maki yang bersangkutan. Awalnya kita melakukan penangkapan terhadap tersangka dengan inisial B berdasarkan barang bukti dan alat bukti yang kita peroleh menunjukkan bahwa kepemilikan sepeda motor adalah milik
saudara pelaku dengan inisial B kemudian dikembangkan mengarah kepada saudara dengan inisial N. Setelah kejadian penangkapan terhadap saudara pelaku dengan inisial B ini, kita melakukan pelacakan mulai dari mendatangi rumah terduga pelaku, kemudian melacak secara elektronik. Didapat informasi dari tim cyber bahwa yang bersangkutan dengan inisial N ini berada di Medan. Kemudian kita menurunkan tim untuk melakukan pengejaran. Kemudian beberapa waktu atau 2-3 jam kemudian diketahui tersangka dengan inisial M ini sudah mengarah ke arah Aceh. Demikian. Ya, kita berkoordinasi dengan Kepolisian Sektor Langsa Barat. Di sana responnya bagus dan membantu kami untuk mencari terduga pelaku. Antara korban dan pelaku utama ada hubungan pertemanan. Jadi sebagaimana yang kami sampaikan tadi, bahwa terduga pelaku menerangkan kepada kita bahwa 10 hari sebelum kejadian korban pernah menghubungi pelaku dan mencaci maki pelaku lewat handphone. Kami masih fokus kepada pelaku, keterangan pelaku. Kemudian untuk pengancaman tentunya kita perkuat nanti dengan barang bukti, mungkin apakah ada di handphonenya atau untuk saat ini kita kenakan pasal 338 junto 555. Untuk saat ini nanti pasal akan berkembang sesuai dengan kondisi atau keadaan yang kita temukan saat pemeriksaan atau penyelidikan. Hasil dari otopsi, kematian dari korban diakibatkan gagal nafas, dibuktikan dengan adanya memar dan luka lecet di bagian leher.